banyak reca-reca habis diambil orang. Artefak-artefak yang ada di sini itu dikumpulkan dari perkampungan ya, Mbak? Ya, Kalau di kampung-kampung itu kan banyak sekali, Mbak. banyak. Kalau Gali. digali ya banyak. Dan tentunya ke dalam lagi pasti ada candi atau bangunan megah gitu Ya ya. candi ini ketinggal candi. Jadi waktu gali-gali kuburan gitu ya menemukan seperti bata apa gitu. Banyak di situ. Kalau yang Sumur Songo itu jauh dari sini, Bang? Sekarang ini banyak yang nutup, nggak bisa. Kalau dulu saya masuk bisa. Bisa. Masuk sumur, beleng itu gua. Tembus ke sumur lagi. Iya, sini ya lubang sampai situ. Itu jalur pelarian ya, Pak, dulu ya? Larian Maling Celore. Oh, Maling Celore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, ada di kesempatan hari ini saya berada di desa apa namanya, Kang? Desa Kutorjo. Desa Kutorjo, Dusun Keputran, dan juga Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan saat ini saya bersama rekan saya, Lensa Petualang, ya, Kang siapa, Maskur. Ya. Ini kebetulan warga saudaranya juga banyak di desa ini. Ya. Menurut cerita dan sampai sendiri menyaksikan bahwa di satu desa ini banyak sekali peninggalan-peninggalan era kerajaan, dan bahkan umpak-umpak rumah di sini juga banyak terbuat dari bekas zaman peninggalan era kerajaan gitu ya. Betul. Seperti susunan batu bata merah kuno, dan juga ada juga prasasti-prasasti yang masih tersembunyi di sekitaran rumah warga, ya kan? Begitu ya. Nanti saya ajak ya untuk melihat prasasti. Juga ada prasasti tapal batas, yaitu sebuah batas dari era zaman akhir Majapahit ya. Jadi kita tidak eksplor ke kampung-kampung ini ya. Kita akan tunjukkan ke pemirsa semuanya satu tempat yang paling banyak dan terkumpul gitu ya, artefak ya, seperti artefak dan lain sebagainya, termasuk prasasti gitu ya. Ya. Di sebuah pemakaman. Jadi di sana itulah paling banyak terkumpul. Kalau kita mau belusukan ke kampung-kampung sana, sangat banyak. Iya, dan sekali. Di sini juga katanya ada sumur. Ya. Sumur Songo. Ya. Yang sumur jumlahnya 9. Yuk kita langsung ke pemakaman. Iya, kita ke lokasi ya. Kita ke lokasi. Ini dulu katanya sangat rimbun ya, makam ini. Sangat rimbun sekali. Ini baru-baru ini saya juga kaget kok mau datang ke sini tadi. Ternyata kok malah padang, bersih lah. Makaman umum ya, TPU ya? Ya, ini pemakaman umum. Nah ini kalau bata-bata ini batu baru mungkin kan sebagian kuno? Sebagian kuno ya? Karena banyak sekali serpi-serpian atau pecah-pecahan ya. Dari era-era zaman dahulu. Iya. Yang banyak berserakan di daerah sini. Nah, jadi di area makam ini banyak juga maisan-maisan yang terbuat dari batu andesit, betul kan? Betul. Ini ada makamnya siapa ini? Ini saya pernah bertanya-tanya ya. Ini banyak yang belum tahu juga. Ya, kemungkinan ini makam orang kuno, karena kan batu nisannya juga nggak pakai batu nisan sekarang. Itu pakai batu apa? Pakai balok batu bata. Pakai balok kemit. Batu andesit bukan? Ya, batu bata kuno. Batu bata kuno? Ya, ini batu bata kuno. Oh iya. Pakai balok batu bata kuno. Ini yang sebelah ini batu nisannya baru. Baru ya? Iya. Tapi silsilahnya nggak tahu ya? Silsilahnya ini sepuh sini yang tahu. Ya, kemungkinan yang Bapak Desa juga bisa. Ya, karena apa? Lebih diistimewakan dari makam-makam yang ada di sekelilingnya atau makam yang lainnya. Yuk kita geser ke lokasi lain ya. Betul. Kita kemana lagi nih? Kita ke tempat yang katanya ada prasasti tadi di mana? Tepatnya di sana. Yuk kita ke sana yuk. Nah ini loh Kang. Nah ini kan buktinya. Bukti-bukti nyata. Ini ada balok bata kuno ya, dengan goresan-goresan khas Majapahit ya. Alam Majapahit ya. Ada goresan yang panjang, ada juga goresan yang melingkar. Satu kampung atau satu desa itu berdiri di atas istana atau candi gitu ya? Ya kan sesuai dengan nama dusun ini, Kaputren. Kaputren? Apa itu maksudnya? Kaputren. Ini sebenarnya Keputran, dusun Keputran. Cuman menurut sejarahnya ini Kaputren dulu. Kaputren itu tempat asrama putri. Ya, kerajaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa memang di sini di atas tanah dari desa ini kemungkinan memang sebuah bangunan itu. Sebelum terkubur lahar gunung ya, dulu kan ya terjadi letusan gunung akhirnya tertimbun kan gitu. Ya entah mungkin itu dulu letusan gunung, entah banjir bandang, kita belum tahu pasti. Nah ini kan? Apa? Iya, di sini memang banyak loh
makam-makam kuno yang masih dikeramatkan dan Nah, disakralkan warga ya kan. Ini kuno banget ya, Kuno kelihatannya. Batu batanya juga. Batu batanya kuno. Dan ini di kampung-kampung, di desa-desa, di rumah-rumah warga itu banyak batu-batu yang seperti ini. Ini artefaknya loh. Itu. Iya kan, masih sudah jelas. Dan juga ada pecahan tembikar yang masih ada motifnya. Oh itu. Ya, ada motif-motif. Dan ini sepertinya diistimewakan deh makam ini. Diistimewakan. Itu kan ada seperti orang membakar dupa ya. Gitu. Ini kan makamnya kan, batu nisannya aja batu nisan kuno ini. Sangat jelas loh Kang. Apa? Ini dengan goresan khas ya era Majapahit. Emang era Majapahit itu seperti ini ya, ciri khasnya ya. Ada tiga. Ya, ada goresan-goresan tangan ini. 3 garis itu ya. Ya, ada 2 goresan sih yang saya pernah dengar itu, goresan lurus dengan goresan melingkar. Perbedaan Majapahit dengan peninggalan sebelumnya. Perbedaannya antara tebalnya, besarnya itu, kalau Majapahit itu ketebalan itu kurang dari 8 cm. Dan juga bervariasi. Kebanyakan kurang dari 8 cm. Sedangkan kalau batu bata sebelum era Majapahit itu besar-besar, lebih besar kali ya. Era Musindo. Musindo ya. Ya. Ini dengan goresan lurus biasanya dipakai untuk benteng, gapura, itu biasanya. Ada ciri-ciri masing-masing. Kalau untuk candi sendiri itu biasanya melingkar. Melingkar. Ya. Oke. Yuk, masih banyak spot yang kita eksplor ya. Ya. Jadi bagian batu nisan ini, meskipun ini makam baru, ya, ini pakai ini apa bekas peninggalan gitu ya, batu-batu kuno ya. Seharusnya nggak boleh ya, seharusnya ya. Ya, gimana ya? Pernah nggak ada upaya ekskavasi atau penelitian dari pihak-pihak yang sebutan di sini? Sebenarnya apa terkait sih? Sebenarnya pernah kan? Pernah. Diteliti bahwa ini apa gitu pernah. Namun kalau ekskavasi ya, apalagi ekskavasi di tempat-tempat yang sudah di publik umum seperti ini kan, ya kan butuh apa ya? Butuh kajian-kajian yang khusus dan detail, harus membongkar makam dan lain sebagainya kan gitu ya. Iya kan, itu butuh waktu juga proses apa memang warga sini mengizinkan atau enggak, itu kan juga butuh proses kan. Dan dataran ini lebih tinggi dari sekelilingnya ya, gundukan gitu ya. Ya. Ya mungkin di dalamnya ini masih ada bangunan yang tertimbun. Kalau kita mau ya untuk jalan ke sawah-sawah, area sawah-sawah sini, akan banyak sekali kita jumpai reruntuhan artefak-artefak kuno. Oh gitu. Dan saya pernah dengar ya, di antara area sawah ini pernah ditemukan patung atau arca sepanjang antara 2,5 meter. Itu posisi roboh gitu, tertimbun ya? Ya, tertimbun. Tertimbun tanah. Itu sudah diambil, ditaruh ke museum. Ini ya makam kuno. Tapi kita nggak sadar kalau makam kuno ini memiliki beberapa peninggalan seperti yang ditancapkan ini batu nisannya. Bismillah. Nanti dikembalikan lagi. Nanti kembalikan ya. Bismillah. Kita hanya memperlihatkan ke pemirsa semuanya. Eksplorasi ya. Nah, kayak gini. Ini di era Majapahit adalah tapal batas era Majapahit akhir. Tapal batas? Ya, tapal batas. Dari Lencana Girindra Wardana, kalau nggak salah itu ya. Ada beberapa simbol-simbol sih, seperti kayak tongkat dililit ular kan ya. Ada 2 telapak kaki, ada guci amerta, ada payung, ada matahari dan bulan. Gitu. Ini mempunyai makna-makna khusus ya tentang perjuangan. Kalau kita simpulkan kayak apa namanya ya, Bhinneka Tunggal Ika kalau di era sekarang. Satu nisan, dan tentunya nisan yang satunya lagi beda ya. Sama. Dan nisan yang satu juga sama ya. Cuma kalau kita lihat itu lebih tajam yang itu coraknya apa? Ya, oh, iya. sama seperti mata dan wajah ya. Ya, seperti mata. Ini bulan dan matahari melambangkan siang dan malam. Jadi setiap hari tetap harus terjaga. Ada dua kaki ini kan simbol dari pergerakan kita semua kan. Oke. Ini ada simbol tongkat dililit ular, ini adalah keadilan. Ini simbol mengayomi, dan ini melindungi payungnya.
Tutup lagi kan? Oke, Tutup lagi. bismillah. Oke, kita tutup lagi karena ini masih banyak yang kita spill ya, Ya. tentunya biar tuntas semuanya. Di sawah-sawah sana itu banyak sekali ya pemirsa semuanya artefak-artefak yang tentunya masih belum diketemukan. Sangat banyak. Ini kan bekas batu, kalau batu candi kan juga Oh ini ya. besar kan ya. Nah di sini di bawah pohon ini sepertinya ada yang istimewa deh. Terlihat banyak reruntuhan apa itu? Ya. Ini Batu andesit atau bata itu ya? Campur ya? batu andesit ada, balok batu bata kuno ada, artefak ada, terus pecahan tembikar ada, dan juga tempat ini yang paling sakral ya, yang paling dikeramatkan oleh warga sini Di area sini. di area sini. Yang paling dikeramatkan. Ya, karena menurut kemungkinan ini adalah punden dari dusun ini. Oh termasuk punden desa Ya. di sini. Dan tentunya ini dulu bangunan megah ini. Ya kalau kita lihat sih Ya. seperti kayak galeri museum. Dikumpulkan di sini semua artefak yang telah ditemukan. Sebagian ya dari kampung-kampung itu dikumpulkan di sini ya. Ya kalau memang menemukan sesuatu Taruh banyak sini. yang taruh sini. Oh gitu. Ya. Coba Kang kita mendekat ke sana. Boleh. Ayo. Bentuk dari sebuah penghormatan leluhur ya, bahwa sebuah makam leluhur juga kita nggak usah membuka batu nisannya pasti Ya. sama kan, intinya sama. Yang jelas ini makam ini beda. Kenapa? Ini masih menyala rupanya ya. Berarti ada sesuatu yang orang hajatkan di sini, atau minta keberkahan, ataukah mungkin minta keselamatan atau tujuan yang lainnya ya. Tentunya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Betul. Karena beberapa orang menganggap hal-hal seperti ini musyrik atau syirik. Padahal ini adalah penghormatan bagi leluhur kan ya. Iya. Di belakang jenengan itu saya melihat ada artefak. Yuk coba kita tunjukkan pemirsa semuanya. Itu kan banyak sekali guci kuno ya. Ada apa itu? Lumpang. Lumpang juga beserta alunya. Mm-mm. Kalau di era-era zaman dahulu ya, ini di tempat-tempat keramat ini biasanya difungsikan dengan linggayoni, sebagai linggayoni. Itu ada lingganya itu. Ini ada lingganya Ya. yang masih utuh kan ya, Masih utuh linggayoni. Keramik itu bisa nggak sampean melihat Ya. dari dinas apa? Kalau saya sih kurang paham sih, karena saya juga bukan sejarawan kan. Cuman ini saya pernah dengar kemungkinan dari dinasti Tang kalau nggak salah itu ya. Itu benar atau tidaknya nanti biar netizen sendiri yang menilai kan. Tapi ini benar-benar keramik kuno. Bisa Ya, kita dari lihat kan motif dan ketebalannya ya. ya. Ya dari motif dan Coba. ketebalan keramik ini. Oh, iya. Jadi di era zaman Majapahit ya, kenapa kok bilang Majapahit? Karena memang lokasinya banyak sekali ditemukan penemuan-penemuan yang membuktikan bahwa eranya era Majapahit. Seperti yang kita lihat tadi, Iya. prasasti itu ya. Dan ini motif-motifnya itu sudah bagus, pada zaman dahulu belum ada alat modern. Itu ukir-ukirannya itu sangat Ya, detail ya. Sangat detail. Sangat detail dan rinci banget. Padahal dulu belum ada alat modern ya. Iya, betul. Masih pakai goresan-goresan mungkin manual apa gitu. Ini Kang, coba dikembalikan, taruh di tempatnya Iya. semula. Kita coba geser ke tempatnya. Apa itu? Ini semacam kayak batu apa namanya, pipisan. Pipisan ya. Pipisan candi atau apa? Ya, candi. Candi ya. Ya, Berarti kan benar kan, di sini Benar. dulu pernah ada candi kan gitu. benar sekali. Sebelah kiri kan. Tuh, Coba ada. ini lu kan buktinya Kang, Oh iya. yang bulat kan ya. Berarti memang benar. Memang benar bahwa di sini dulu ada bangunan suci juga. Kemungkinan ya. Dan masih terkubur di bawah perkampungan. Itu ada lumpang yang bentuknya beda. Saya baru lihat ada lumpang kotak di era dulu. Ini kan biasanya bulat. Nah, Ini ada kotak ini. sedikit bercerita juga ya, bahwa dulu sebelum era Majapahit, linggayoni itu bentuknya ya seperti lumpang ini. Oh kotak. Ya, kotak atau bulat. Bentuknya kayak gini, belum ada kayak seni-seni pahat. Ya ada, cuman belum begitu modern di era Majapahit. Oh. Kemudian di era Majapahit itu semakin canggih, akhirnya dibentuklah apa namanya, diukir-ukir dan dibentuk seperti kayak ada gambar motif-motif naga, ada gambar-gambar motif buto gitu ya kan. Kan banyak. Kemungkinan ini adalah linggayoni. Luar biasa. Jadi banyak sekali itu ada juga yang kecil di bawahnya. Ya. Di bawah sama itu kecil itu ya, anaknya itu ada Ya, dengkul ini itu dia. ya. Itu Ini mungkin dipakai untuk membanggar temannya.
sangat jelas di sini dulu bisa jadi candi. Jadi saat ini kita berdiri di sebuah tumpukan batu bata merah kuno dan juga batuan andesit yang tersusun rapi ya, yang mungkin dulu di sini pernah berdiri suatu bangunan megah, entah bangunan apa. Itu ada apa lagi? Ini keanekaragaman atau kearifan ya lokal. Ini ya. Ini kepercayaan lokal yang sampai saat ini masih ada ya. Bahwasanya ini adalah gambar dari Lingga yang merupakan lambang dari kesuburan. Dan kalau kita lihat ini memang menghadap ke sawah. Biasanya ini akan ada hajatan dan syukuran ketika mau panen atau mau menanam padi. Wiwitan atau ruwat desa itu pasti ke sini dulu. Ini ya, wiwit ya, ya, wiwit ya. Masih dipercaya ya kan ya. Ada pohon kenanga, apa? Kemuning atau kenanga ini? Ini kenanga nih Pak. Ya. Iya kenanga. Bagus banget, banyak banget peninggalan-peninggalan yang ada di sini. Kalau di makam sana tuh ada lagi nggak? Ya jelas kemungkinan ada. Kemungkinan ada ya. Bisa dipastikan bahwa di bawah dari desa, di bawah tanah ini masih terkubur, ini ada candi atau istana, gitu loh. Ya, yang tentunya kalau diekskavasi rumah-rumah warga itu hilang. Ya kan? Ya, butuh pemikiran lebih panjang lagi untuk ekskavasi, ya kan? Sangat jelas banget. Kalau memang kita bilang candi, ini loh. Itu kan melingkar ini. Di bawah pohon itu juga ada yang istimewa. Banyak yang istimewa yang masih dijaga di sini dan dilindungi di sini warga. Nah, kita urut dari sini loh kan. Dari mana? Dari mana? Ini Di sini. Oh, iya, iya. Oke. Diurut. Oke. Nah, kita urut dari sini ya nih. Kan tersusun rapi. Memang sengaja disusun seperti ini ya. Memang sengaja agar tetap untuk terjaga ya. Kayak galeri gitu loh kan. Kayak galeri. Ya kayak galeri, kayak museum ya kan. Luar biasa berarti warga sini itu masih menjaga peninggalan-peninggalan leluhur yang mereka temukan. Balok batu kun ini umpak juga ada kan ya. Selain ini yang mana? Itu. Ini seperti yang kita lihat tadi, cuman tadi kan rusak. Ini masih utuh. Pintu atau apa itu ya? Engsel ya. Semacam kayak apa ya? Kita kurang paham sih tentang rincian dari artefak-artefak kuno. Ini loh kan yang bagus banget kan motifnya. Itu terbuat dari tanah liat. Tanah liat. Jadi di era-era Majapahit memang terkenal dengan seninya itu. Seni pahat, seni ukir. Ya. Karya-karya leluhur dulu itu memang kalau buatan zaman sekarang sudah hancur ini kan. Sudah hancur. Pakai mesin semua sekarang. Pakai mesin semua. Ini tempat engsel atau disebut dorpal ya, yang dulu merupakan tempat tancapan dari pintu serta kuncinya. Ini dorpal. Yang ini bagian bawah, atas lagi apa gitu yang ya, betul. Nah, itu ada juga apa lumpang. Ini kepercayaan sebagai bentuk sesaji atau persembahan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Iya. Ini bukan musyrik kalau saya mengatakan, karena bahasa kalam orang Jawa dahulu itu tidak membuat sebuah ucapan yang secara benar, maksudnya benar itu real atau nyata, mereka membuat secara kiasan atau sanepan. Kalau yang sumur Songo itu kurang paham ya lokasinya. Tadi tidak di satu lokasi ya, merenco-merenco gitu ya. Kalau kita ke Sumur Songo nggak cukup dalam waktu satu hari. Ya, karena lokasinya ini menyeliputi beberapa desa. Oh gitu. Ya. Nggak satu dukuhan, tapi satu desa, ada beberapa dukuhan dan ada sumur. Ya. Jumlahnya 9. Ya. Katanya tembus itu. Iya, tembus memang. Di bawah sumur itu ternyata ada lorokan gitu ya. Ya, saya pernah mengeluarkan keterangan juga. Katanya ini sumur ini tembus. Ada versi lain yang mengatakan bahwa itu ada jalur pelarian. Ya. Jalur atau lorong rahasia di era kerajaan gitu ya. Ada yang bilang itu tempatnya maling celuring. Versi beda toh? Ya, versi beda. Versi beda. Yang jelas jumlah sumur itu 9. Ya. Dan di bawah sumur itu ada lorong. Tembus tiap sumur. Tiap sumurnya kan gitu ya. Oke, pemirsa semuanya. Jadi sebelum kita mau meninggalkan lokasi,
ternyata kita mendapat rezeki di mana Mbah Munin ya, Nggih. selaku kuncen atau juru kunci sini tiba-tiba datang seperti bisa menghilang lap dari barongan pring, tiba-tiba muncul dari apa barongan bambu bagi rumput bambu dan mendapatkan apa itu Mbah? Jamur Mbah. Jamur apa itu namanya Mbah? Timur Barat. Jamur barat itu enak Mbah kalau dimasak ya. Itu jamurnya 1, dagingnya 2 kilo, enak itu. Mbah Munin, ini kan jenengan sebagai warga atau sepuh juga orang sini ya, yang menjaga atau merawat makam ini. Ya. Di mana di makam ini banyak sekali artefak-artefak kuno, peninggalan-peninggalan sejarah pada era kerajaan tentunya ya. Nah dulu ya banyak reco-reco habis diambil orang. Di sini dulu banyak patung. Banyak patungnya. Si Patok Maisan itu ya ada stempelnya Mojopahit itu yang dibungkus ini. Yang tadi sempat kita buka dan kita tutup lagi sudah ya. 2 batu nisan itu ada seperti prasasti atau tapal batas gitu ya. Iya, tapal batas. Tapal batas ada semakin. Ya. Ini artefak-artefak yang ada di sini itu dikumpulkan dari perkampungan ya. Ya. Orang kampung nemu taruh sini. Di sini itu bata kuno besar-besar ini. Kotak-kotak ini. Ada contohnya saya simpan di situ. Batu batanya yang besar itu ya. Kalau di kampung-kampung itu kan banyak sekali Mbah. Banyak. Kalau di Tegali ya banyak. dan tentunya ke dalam lagi pasti ada candi atau bangunan megah gitu ya. Ya candi ini ketinggal candi sebelah masjid ini. Jadi di dalam tanah di bawah rumah itu mungkin candi Mbah. Candi. Ya. Dekat masjid itu juga ada. Ada, di situ ada. Dicorek keding. Kelihatan. Ya. Kalau tempat ini sendiri dulu sepengetahuan jenengan cerita dari nenek moyang itu apa sih Mbah? Bekas bangunan apa kok ada seperti bangunan megah ini Mbah? Ini ada bangunannya. Ini dulu akan dibangun orang Ngorong, tidak mau. Mau dipondasi terus dikasih jongkoknya, tidak mau. Yang tidak mau siapa? Tidak mau ya mbak saya yang tua, sesepuh itu. Sesepuh. Sing Bapak Taala kemudian. Yang Mbah Reksos ini. Ini yang bawa resep. Gaibnya Mbah. Ya gaibnya. Nggak mau dalam arti penolakannya itu seperti apa? Nolak pripun? Malah ya, wis aku omaku jalan ngono aja kate ditandan-tandane wis jalan ngono nek gelem ya ngono ra gelem ya kebang ngoten. Istilahnya cara Jawa niku ngoten. Lampu mawon disalapi mriki mboten purun. Tinggal kan nyala beli tunggal. Di area ini dipasang lampu. Nggak mau. Nggak mau. Selalu mati Mbah. Mati. Ngoten nggih. Dulu sudah kasih lampu. Di situ saya pindah. Ini pemakaman umum. Umum. Sebelum jadi makam umum ini kan sudah ada manisan batu-batu ini. Hanya terus dibuat jadi kuburan. Jadi ini dulu sebelum ada makam umum ini sudah ada. Sudah ada. Ya. Jadi waktu gali-gali kuburan gitu ya menemukan seperti bata apa gitu. Banyak di situ, terutama di Seruni bata kuno. Bata kuno ya. Banyak. Kalau temuan pusaka-pusaka gitu pas gali kuburan itu mana? Mriki nek pusaka. Apa Mbah? Pusaka apa Mbah? Ya asli napa sing warangan iki. Kayak keris gitu ya. Nggih keris nggih. Banyak. Lupit Noko Sesro pun niku pun nanten sing disukaken anak putune keluarga niki apa. Noko Sesro niki. Enten niku kalau ngerong. Keris Noko Sesro. Nggih. Lo itu nggih gambar ulangnya itu. Kerisnya itu. Kalau yang Sumur Songo itu jauh dari sini Bang. Ya. Kan tempatnya mencok-mencok gitu nggih. Enggak satu 50 meter lubang 50 meter lubang. Jadi di bawahnya itu gua ya. Gua tapi sekarang sudah banyak yang nutup tidak bisa. Kalau dulu saya masuk bisa. Bisa. Masuk sumur, bleng itu gua. Tembus ke sumur lagi. Iya, sini ya lubang sampai situ sampai di depan rumah. Itu jalur pelarian ya Pak dulu ya. Larian Maling Celore. Oh Maling Celore. Itu. Dulu lari ke sana di Pagerwojo. Pagerwojo. Kita tes dusun Pagerwojo niku. Netan dipasang jaring, terus dusun jaringan jaring niku. Ceritanya Mbak Kula loh. Lalu lari selatan ke sini, jadi sumur itu jebul. Tembusnya di sumur jumlahnya 9 itu. Kalau yang makam yang istimewa itu yang di tembok itu makam siapa Pak? Yang sana itu kelihatan kayak jeding itu.
Oh itu bukan anu apa pribadi nih. Oh, bukan makam kuno. Bukan. Ya. Yang punya tanah itu diwakofaken. Yang jelas satu desa ya itu berdiri di atas candi, ngoten nggih. Nah, semoga tempat ini ya dan desa ini tetap terjaga kelestariannya, dan ketika ada temuan-temuan yang seperti ini bisa dikumpulkan di tempat ini ya. Gitu ya. Ya ya. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk tangan kali saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.